Halo, selamat malam sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya, panjang umurnya. Amin, ya rabbal alamin. Hari ini aku melanjutin cerita. Jadi ya waktu cerita mengenai jodoh kemarin. Jadi selama kita email-emailan ada beberapa pertanyaan yang masih teringat gitu sampai sekarang. Pertanyaan dia. Jadi ceritanya dia cerita bahwa ayahnya itu mengalami kecelakaan motor sehingga harus diamputasi dan kakinya buntung gitu. Terus dia tanya sama aku mau cerita, aku tanya kalau misalnya kamu misalnya kita jadi menikah, kamu mau nggak terima kalau ayah aku tuh nggak punya kaki, cacat. Terus aku jawab, ya terimalah. Masa iya nggak terima, aku bilang kan. Lagian kan kecelakaan, cacat itu kan udah takdir Allah dan sudah terjadi, dan itu bukan hal yang prinsip. Terus dia bilang iya sih, cuman aku takut aja kamu merasa malu kalau punya mertua nggak punya kaki, dia bilang gitu. Ya insya Allah enggak lah, malah apa namanya, kita nggak boleh kayak gitu sama orang tua, aku bilang gitu kan. Insya Allah aku terima. Lagian kan hal tersebut tuh ya bukan sesuatu yang penting lah ya, masa iya malu gitu kan karena mertua misalnya ada pernah kecelakaan dan nggak punya kaki, kan kayaknya aneh juga ya kalau misalnya bilang merasa malu. Ya aku kan terima lah apa adanya, kalau emang kita berjodoh ya aku kan terima apa adanya kamu dan keluargamu, begitu juga kamu dengan aku dan keluargaku. Dia bilang gitu, aku bilang gitu sih. Oh ya udah, aku coba mau tanya itu doang sih. Oh ya, terus ada lagi satu pertanyaan lagi yang membuat aku lumayan berpikir juga ya. Jadi dia ngasih artikel gitu tentang pernikahan dan perselingkuhan. Terus dia tanya, kalau misalnya dalam suatu pernikahan terus ada perselingkuhan, kamu bagaimana? Dia bilang gitu kan, dia tanya kayak gitu. Aku waktu mau menjawab pertanyaan itu cukup mikir ya, apa yang harus aku jawab ya. Sebenarnya aku ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu kalau menikah dan terjadi perselingkuhan ya. Tapi karena ditanya ya aku harus jawab ya. Aku jawabnya kurang lebih gini. Sebenarnya sih intinya gini jawabnya. Jadi sebenarnya aku sebelum terjadi perselingkuhan itu dalam pernikahan, aku akan ikhtiar dulu, berusaha dulu supaya hal itu gak terjadi dalam pernikahan aku. Ya aku caranya macam-macam. Misalnya yang pertama kali adalah berdoa. Berdoa adalah salah satu kunci penting dalam pernikahan ya kan. Berdoa supaya pasangan kita saling setia, pasangan kita dan pasangan kita saling setia karena Allah, selalu dijaga sama Allah, hatinya juga selalu dijaga sama Allah, dijauhkan dari kejahatan atau godaan manusia, wanita, laki-laki, dan setan yang terkutuk. Pasti aku akan berdoa itu dulu. Terus ikhtiar yang kedua adalah kita coba komunikasi. Menurutku perselingkuhan terjadi pasti karena ada sesuatu di rumah tangga, apapun itu. Jadi menurutku kita berusaha untuk saling komunikasi, saling terbuka. Apa mau kita, apa mau saya, apa mau kamu, apa mau suami, apa mau istri, itu harus dikomunikasikan secara jelas dan gamblang agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa meruntuhkan nilai-nilai kesetiaan dan kasih sayang itu. Misalnya ya, waktu itu aku jawab kayak gitu. Jadi aku akan berusaha mencari tahu. Jadi aku pengen kalau udah menikah itu aku akan berterus terang. Aku pengen kamu itu seperti ini. Misalnya kalau aku ya pribadi, karena udah menikah juga, aku pengen kalau suami itu tidak marah-marah. Kalau misalnya aku melakukan kesalahan atau kekhilafan, nggak langsung dimarahin, nggak langsung diomelin, tapi dinasehatin baik-baik. Aku maunya kayak gitu. Sedangkan aku akan bertanya sama pasanganku, kalau kamu maunya aku gimana gitu. Nah, karena aku udah menikah juga nih sekarang, untuk share aja salah satu contoh, misalnya masalah fisik aja ya. Suamiku pernah bilang bahwa aku pengen
pengennya kalau bisa kamu nggak gendut-gendut amat atau nggak gemuk-gemuk amat gitu kan, karena aku badannya kecil menurut dia gitu. Ya aku terima dia ngomong kayak gitu, aku terima apa adanya. Oh ya oke, fine, aku bilang aku akan berusaha untuk tidak gemuk-gemuk amat gitu. Lagian kan juga kurang sehat juga ya. Ya udah, dia minta request, ya aku coba memenuhinya. Begitu juga dia gitu, dan banyak hal lain deh. Menurutku banyak banget di rumah tangga yang harus diomongin. Misalnya dia pengennya kalau habis pulang kantor itu istrinya maunya nemenin dia dulu, nggak harus ngapa-ngapain dulu, just nemenin kayak gitu. Jadi kita saat ini setelah menikah itu emang ada beberapa hal dikomunikasikan, apa maumu apa mauku. Jadi aku bilang kayak gitu. Nah terus setelah itu jawaban berikutnya, lanjut jawaban email tadi. Tapi kalau misalnya udah terlanjur terjadi, ya mau gak mau kita harus kencengin sholat tahajud nih. Baik istri atau suami yang pasangannya sudah terlanjur terjadi perselingkuhan, ya kencengin sholat tahajud, minta sama Allah petunjuk apa yang terbaik, apakah melanjutkan pernikahan apa menyudahi pernikahan, ya kan. Kalau memang pernikahan ini masih baik, ya dilanjutkan. Kalau memang tidak baik, ya diberikan solusi. Terus juga sampai dibahas perselingkuhan juga bahas tuh masalah melempet-lempet tuh masalah poligami. Ya aku bilang sih untuk poligami sih sebenarnya ya itu emang ada di agama Islam. Tapi kalau aku pribadi kayaknya aku nggak sanggup untuk menjalaninya gitu. Aku bilang aja sama dia kayak gitu apa adanya kan. Ya aku bilang kayak gitu sih. Ya, katanya setelah dia membaca email jawabanku, katanya dia cukup amazed sama jawabanku sih, katanya gitu. Memang ya guys, kalau kita punya masalah berat apalagi perselingkuhan, yang itu menurut aku berat banget dalam rumah tangga, yaitu kita memang harus menyerahkannya sama Allah. Selain kita ikhtiar mencoba mengingatkan pasangan kita dengan cara yang baik, tapi kita juga harus minta sama Allah, karena menurut aku yang membolak-balikan hati itu Allah. Perselingkuhan itu kan terjadi karena adanya pindah ke lain hati ya, sedangkan yang menggenggam hati manusia adalah Tuhan, Allah. Jadi kita harus minta yang sama, yang maha menggenggam hati kita, menggenggam hati pasangan kita, supaya balik lagi ke jalan yang lurus atau diberikan solusi yang lain. Begitu sahabat-sahabat. Oh ya, sebenarnya setelah aku menikah gitu ya, setahun setelah menikah tuh sebenarnya ada loh ya semacam perempuan atau apa yang menggoda gitu kan, menggoda suami aku sih. Tapi ntar satu waktu di segmen berikutnya kapan gitu aku ceritakan bahwa bagaimana aku handle itu semua, dan alhamdulillahnya berjalan bisa terhandle lah kayak gitu. Jadi kita memang ya namanya menikah ya ada up and down-nya ya. Makanya kita ya tipsnya gitu aja sih sahabat-sahabat. Kalau misalnya kalian di rumah tangga ada masalah, ikhtiar dulu mencoba untuk menghindari masalah tersebut. Tapi kalau emang udah terjadi, ya kita coba tanya sama diri kita sendiri, coba tanya sama pasangan baik-baik, terus gimana cari solusinya. Terus jangan lupa berdoa tahajud kalau bisa, kayak gitu sahabat-sahabat semua. Semoga kalian dapat mengambil hikmah ya dari cerita aku atau inspirasi. Ya udah, bye bye.